Naungan pelangi. Oh, serem ya Kak kalau. Oh malah aku baru tahu loh. FYI Beneran aja. itu aku baru tahu wandu itu ternyata sama dengan bincung ya. Sebenarnya saya udah tahu sih, cuma tinggal nunggu pengakuannya. Aku gitu. jadi masih ngerti loh ya, saking aku meneng wae. Karakteristik utamanya adalah apa yang membuat kamu bisa bergairah secara seksual. Dan itu kan sesuatu yang sifatnya biologis, bukan kita milih, aku sukanya sama laki-laki, aku sukanya sama perempuan aja, kan bukan semudah itu. Karena cowok-cowok juga banyak. Manly belum tentu dia tidak nondep. Yes, benar. Dan sebaliknya juga ya. Orang-orang yang heteroseksual pun belum tentu dia nggak ngondek. Oh iya betul. Karena kan kita ketemunya di paduan suara. Oh, oke. Oh, di Berarti kita ke paduan suara yuk. Itu ya tadi dia bilang. Laki-laki ya. Kakak laki ketemu gede. Oke. Tapi sebetulnya kalau saya tanya ke dia kan, dulu gimana gitu kan. Jadi saya itu adalah yang ketiga. Maksudnya? Pacar yang ketiga. Jadi yang pertama tuh dia waktu kuliah di Jakarta, dia ada satu gitu kan. Terus yang kedua itu baru aja. Jadi sebelum saya tuh sebenarnya lebih deket ada satu cowok juga, tapi dia pindah ke Dubai. Nah dari situlah beda setahun, dia nggak tahu kenapa dia juga cari-cari info kemana dia mau ikut misa karyawan gitu loh. Datanglah ke gedung saya. Waktu itu kita baru nyanyi, dia pengen gabung paduan suara itu gitu. Jadi dalam arti gini loh, jadi di kelompok manapun, di agama manapun, kaum itu ada. Jadi kita nggak usah bilang suci atau nggak suci, tapi karena di semuanya level tuh ada. Di semua level yang dari tinggi, atas, yang hitam putih itu ada gitu. Benar sih Kak. Berarti pas waktu selama menjalani hubungan itu benar-benar disembunyikan ya Kak? Iya secara langsung disembunyikan karena kan dia statusnya kan dia punya istri. Ya. Oke. Itu memang sudah terjadi. Berarti tantangannya di situ ya? Bukan tantangan, karena saya juga nggak berusaha untuk merusak hubungan dia datang ya sudah kita jalani, dia sudah yang penting ada komunikasi, ada ini ya iya. Sayanya orang pacaran lah ya. Dibilang gitu. Rusak ya itu tanpa melukai satu sama lain. Ya benar. Iya kan? Iya karena saya cenderung lebih ke ya apa yang dia bilangin saya jalani, udah selesai. Dan saya juga orang bukan yang minta harus gini. Saya lebih nurut, kakaknya lebih nurut. Orang gitu. Jawa. Ya udah kayak babu. Iya. Jatuhnya kayak babu ya. Kok jadi babu? Siapa itu ya? Tesi. Oh. Kalau ada, saya mau tanya nih ke Kak Agnes. Ada nggak? Maksudnya selama ini Kak Agnes secara psikolog kan tentu banyak pasien ya, pasien. Ada nggak pasien yang datang ke Kak Agnes as a couple? Kayak gitu, maksudnya boleh nggak cerita sedikit, mereka ada tantangan nggak, atau mereka yang aduh gimana nih ya, apa aku harus pindah negara kayak, atau aku harus bunuh diri bareng untuk membuktikan cinta kita, atau gimana kayak gitu. Sinetron banget Iya. Drama atau ya. Ikatan Drama pelangi. Korea kali Ikatan pelangi kesekian. Bukan ikatan cinta lagi. STV. Oke, ya banyak pasti ya. Maksudnya aku praktek kan nggak cuma di Bali ya, Jakarta pernah, di Bali pernah. Dan di kedua tempat itu memang ada aja pasti, baik itu yang sendiri maupun yang berpasangan. Dan sebenarnya ya sama aja dengan pasangan-pasangan lainnya gitu loh. Saat misalnya orang-orang yang heteroseksual, laki-laki dan perempuan datang untuk konseling sebagai pasangan, ya ada juga laki-laki dan laki-laki atau perempuan yang datang untuk konseling seperti itu. Dan masalah mereka ya kurang lebih sama. Misalnya komunikasi antar pasangan lah, atau enggak masalah bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan mereka, problem solvingnya gitu kan. Nah kayak gitu-gitu yang akhirnya banyak dikeluhkan gitu. Sama juga dengan pasangan-pasangan yang homoseksual. Makanya tadi juga menarik banget omongannya Mas Adi yang sebenarnya fokusnya itu bukan ke arah perilaku seksualnya gitu kan. Kita berpasangan 2 tahun itu juga sesuatu yang istilahnya lebih ke arah komitmen ya, lebih ke arah dia saling melengkapi satu sama lain, gitu. Sama-sama menjalin relasi yang positif, yang bahagia gitu kan. Betul. Ini juga yang perlu dilihat gitu kan, bahwa
nggak semua orang-orang yang orientasinya itu homoseksualitas itu akhirnya punya perilaku seksual yang tidak sehat. Ya, Iya, sampai iya. akhirnya kan katanya lebih rentan lah mendapat penyakit menular bla 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 ya. Tidak semua gitu kan. Iya. Kembali lagi bagaimana mereka mengelola perilakunya itu. Iya. Bagaimana Dan- mereka menjaga dan segala macam. Benar sekali sih. Dan itu juga yang selalu aku tekankan ke klien-klienku. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual Iya, gitu iya, kan. iya. Dan jangan sampai akhirnya itu membuat satu sama lain itu saling merugikan gitu loh. Kalau salah satu pasangan itu perilaku seksualnya nggak sehat kayak gitu. Penekanannya lebih ke sana sih. Gitu. Tapi mungkin apa namanya, ini mungkin pertanyaan ke Kak Adi nih. Tadi kan ada sempat kayak kita kenalnya kakaknya itu di ini kan di choir ya kan, komunitas paduan suara. Nah, pertama taunya dia kalau misalnya dia begitu tuh ada radar tersendiri kah? Oh, radarnya ada. Oh, ada ya. Bip bip bip. Antena seperti yang tadi dibilang ya, ada antenanya. Dia memang gimana ya? Saya bisa nyari yang Chinese kan. Dia juga mungkin nyarinya yang Jawa-Jawa gitu. Kebetulan sih delalah orang Jawa bilang ketemunya saya gitu. Waktu itu gimana ya? Nggak sengaja dia minta ketemuan kemana Sabtu ke Range Market. Kita udah nyampe Range Market, ternyata kita berdua tuh beda Range Marketnya gitu loh. Jadi saya harus datangin ke dia. Habis itu terus kita makan siang bareng, terus dia pulang. Dan nanti kalau sampai rumah BBM tahun berapa tuh berarti? BBM sobat suka-suka. Lama banget kali ya ini kan. BBM Gemini kan? BBM Gemini. Saya dong. Pin BB. Nah gitu. Jadi dari situ terus akhirnya ya udah nanti kalau sudah sampai ini BBM gitu kan. Terus udah sampai belum gitu kan? Belum ini kan. Terus dia bilang gini, kok tadi saya nggak disuruh mamer ke kos gitu kan? Nggak minta. Saya bilang, lu kan nggak minta. Sangat Pak." polos ya. Iya gitu. Oh ya udah, udah sampai Pondok Indah gini. Terus ya udah itu sinyal satu. Terus kapan itu saya sakit waktu itu, demam. 2 hari nggak masuk kantor. Kebetulan tempat saya tinggal sama kantor dia tuh deket. Jadi dia dari pagi udah ribet masalah GPS, dia mau jalan kaki ke tempat saya itu loh. Akhirnya nyampe lah dia ke tempat saya tinggal, terus dia ngasih makanan, kita makan bareng gini terus dia pulang tuh. Terus sampai kantor, kok tadi aku nggak dicium? Kan nggak minta. Ya ampun, Kak Adi kan tunggu disuruh ya. Saya nggak bisa Tunggu ya. disuruh ya. Maksudnya kan saya harus Kayak nggak Cium saya. kayak agresif ya. kayak gitu. Kok jadi mengerikan jadinya ya. Itu memang hal-hal yang ya gimana, makanya kalau mau nyari lagi itu agak susah karena kenangan itu begitu indah gitu loh. Iya. Oke. Walaupun sudah dia meninggal 2013, setelah berapa tahun? Dirimu. Udah mau 10 tahun. Iya, Di 9 tahun. hatiku. 9 tahun. Wah. Itu seperti itu, cuma Ada back soundnya ya. Kau udah kenangan dalam hati. Aduh. seperti itu. Jadi ya itu tadi signalnya, ya itu sinyalnya seperti Salah itu. satu sinyal. Ya akhirnya kita lebih intens, akhirnya dia juga kadang Sabtu harus masuk ya, tapi akhirnya sebenarnya masuknya ke kantor sebentar terus main bareng. Tempatmu. Iya, begitulah ceritanya. Terus hari Minggu kadang kita hunting fotografi kemana gitu berdua. Oh iya. Saya tertarik dari tadi pernyataannya si Kak Agnes yang konsultasi couple heteroseksual dan homoseksual. Berarti pada intinya permasalahan-permasalahan yang mereka omongin ke Kak Agnes itu sama ya, cuman beda jenisnya aja. Maksudnya satunya heteroseksual, satunya homoseksual. Iya. Tapi untuk permasalahannya sama aja ya berarti ya. Bener. Berarti sejauh ini memang semua sama gitu yang maksud Iya. konsultasi. Ya balik tadi dia bilang komunikasi terus Dalam masalah- konteks couple ya. Dalam Tapi konteks kalau couple. saya konteks perorangan, misalnya nih remaja-remaja yang baru mengenali dirinya, oh kayaknya aku homoseksual ya kak. Nah itu juga ada beberapa yang ke konsultasi ke aku kayak gitu. Cuman kembali lagi kalau dari sisi psikologi ya, aku sebagai psikolog itu kan nggak berhak juga untuk ngejudge bertobatlah nak gitu kan. Iya. Nah, aku bukan Tuhan dan aku juga Iya. bukan Roh Kudus turun. aku juga bukan hakku dan bukan kewajibanku untuk melakukan itu. Jadi Iya, betul, benar-benar fokusnya sebenarnya kalau misalnya ada yang seperti itu datang ke psikolog, aku akan fokus ke bagaimana dia menerima dirinya.
Kenali Sorry, Kak, dirinya. aku seperti itu. pas waktu personal nih, dia datang Kak, kayaknya aku orientasinya beda ya Kak. Itu apakah dari Kak Agnes itu melakukan serangkaian tes dulu atau Kuesioner langsung gitu. konsultasi langsung atau Kak Agnes langsung ya udah kamu coba terima kamu apa adanya kayak gitu atau gimana? Awalnya itu maksudnya ada tes dulu atau gimana? Lebih tesnya tuh bukan kayak kuesioner atau enggak ada apa disuruh jawab pertanyaan atau apa. Aku yang menanyakan secara langsung. Gimana caranya kamu tahu bahwa kamu tuh homoseksual? Dan dari jawaban-jawaban itu aku kan menyimpulkan. Iya. Kira-kira arahnya kemana? Tapi tidak langsung aku bilang, oh ya udah terimalah dirimu sendiri. Enggak. Pertanyaan selanjutnya pasti kamu sekarang maunya apa? Oke. Kamu maunya apa? Aku, Heeh. kamu maunya kayak gini-gini aja kak. Udah mendarah daging kayaknya. Ya makanya kan beda kan, maksudnya Iya. sama tapi kan satunya kayak gini, ini kayak itu. Jadi kan emang Iya. banyak ragam gitu loh. Iya. Oh. Dan pertanyaan mau apa ini yang perlu dia ketahui dulu. Mau dibawa kemana? Oh iya. Oke, kebayang saya. Nggak, soalnya saya bayangan saya itu kayak misalnya sakit mental healthy yang lain itu kan ada kayak rangkaian tes psikolog nih, nanti ketahuan oh ternyata memang kamu katakanlah misalnya bipolar atau oh kamu schizophrenia atau apa. Kalau ini enggak ya, bukan Karena yang balik kayak- lagi itu bukan penyakit kan. Iya bukan penyakit. Oke. Mau nanya lagi menanggapin maksudnya tadi yang pasangan-pasangan itu kan kalau misal konsultasi. Nah, apakah memang sejauh ini maksudnya pasangan itu kan misalkan yang homoseksual kan pasti kan laki-laki sama laki-laki atau enggak laki-laki Perempuan sama sama perempuan atau enggak perempuan perempuan sama sama perempuan. Nah, gimana kalau misalnya ada nggak yang maksudnya konsultasi antara laki-laki dengan transgender ya? Maksudnya even dia tidak membelah dia punya bagian kemaluannya atau dia udah membelah itu ada yang konsultasi nggak? Ada. Ada. Transgender. Maksudnya dia itu kasusnya seperti apa tuh? Kalau boleh aku cerita. mungkin detailnya aku nggak bisa ceritain, tapi ini pasangan lesbian yang cowoknya itu sudah jadi cowok banget yang benar-benar atletis gitu kan. Nah ini yang menarik juga adalah sebenarnya yang dikonsultasi ini juga bukan terkait seksual atau terkait apa, terkait dengan bagaimana si cowok ini cenderung abusive, yang cewek ini nggak terimaan, ya kayak gitu ya yang jadi kayak istilahnya- permasalahan Iya, personal permasalahan. mereka berdua ya. yang orang lain yang nggak homoseksual pun merasakan hal yang Iya. sama kan. Jadi sebenarnya sama kayak orang yang berumah Sama tangga masalahnya. biasa Iya, ya, iya. kayak gitu. Jujur Li, saya baru ngeh loh. Aku Ya aku pikir juga baru tahu gitu. jujur Li, saya pikir saya itu kayak mereka tuh aduh gimana ya aku ngadepin masyarakat, ngadepin keluarga. Tapi ternyata kalau kapal itu ya udah sama Iya. aja kayak orang pacaran biasa. Mungkin karena yang couple itu kan sudah menerima diri mereka ya, Iya. dan akhirnya sudah mendapat pasangan. Tapi yang awal-awal yang tadi aku ceritakan yang datang sendiri, masih remaja, masih galau, nah itu biasanya bisa tuh ada kaitannya dengan tanggapan lingkungan lah, kayak gitu. Itu banyak tuh isu-isunya keluar. Karena kan mereka juga masih mencari jati diri mereka maunya gimana, dan mereka belum coming out ke siapa-siapa. Iya gitu kan. betul. Itu Kalau- periode yang sulit sih sebenarnya. Kalau dari Kak Adi sendiri sudah pernah coming out nggak sama keluarga atau sama teman atau Kebetulan Bapak Ibu apa udah- begini aja? Ya Let it flow aja. berarti Bapak Ibu udah meninggal, tinggal kakak juga udah paham kali ya, walaupun kita nggak pernah ngomong gitu. Terus saya sorry tadi kembali ke yang pasangan tadi. Jadi sebelum kita jalan gitu, saya juga lihat dulu dia kerja di mana gitu kan. Terus saya lihat kayak sejarahnya itu loh, ternyata kan dia Background udah ya. punya dua kan, Backgroundnya kali dia, ya. pacaran, berarti kan dan status dia bagaimana sih gitu. Jadi kan saya harus kalau nerima kan harus ada kita kadang sih harus siap-siap kalau sampai istilahnya ada yang datang marah-marah atau apa itu loh, kan kita harus siap juga kan. Maksudnya kan dia udah nggak single statusnya kan, menikah gitu. Jadi saya harus cek dulu. Nah setelah kita udah setuju dan saya nggak berusaha untuk ngutak-ngutak mereka dia si pasangan juga udah bisa maksudnya adil gitulah ya udah jalan gitu. Jadi nggak langsung diterima juga, tapi harus dipikirkan dulu. Kalau dari pengalaman yang Betul. kemarin itu, karena kan kita nggak bisa kalau sebenarnya kan kalau orang itu sebenarnya udah ganggu kan, kalau dari segi saya kan berarti udah ganggu keluarga orang. Iya, Ya kan? istilahnya Harusnya pelakor. Ya.
Ke pelakor. Tapi Ups. makanya saya harus tegaskan ini sejarahnya sudah ada sebelumnya itu loh. Nah itu ya udah, kalau dia sudah ada sejarahnya ya udah. Oke. Sobat suka-suka, ini kayaknya Kak Agnes ini ada pertanyaan nih dari tadi menggelitik sebagai seorang psikolog. Silakan Kak, kalau memang ada pertanyaan buat si Kak Adinya. Iya, Kak Adi tadi kan udah cerita nih terkait dengan prosesnya mengenal diri ya, sampai tahu akhirnya oh ternyata aku ini seperti ini nih gitu kan. Nah tapi sebenarnya dalam proses itu ada nggak sih kayak pergulatan ya dalam diri ya? Karena kan Kak Adi sendiri kan rajin pelayanan nih di gereja, apalagi ikut kur juga kan kayak gitu. Ada nggak sih pertentangan antara apa yang Kak Adi istilahnya percaya ya dengan apa yang selama ini orang-orang anggap? Kan banyak yang mengaitkan kalau saya terkait agama ini dengan suatu perilaku yang tidak dianjurkan ya sebenarnya. Kayak Tabu gitu. lah ya. Ada pertentangan nggak sih dalam diri sebenarnya waktu pertama kali memahami bahwa oh diriku ini seperti ini nih gitu. Pertentangan dalam diri sih sebenarnya waktu itu karena dari kecil juga sudah ngerasa aneh, jadi sudah agak mengiyakan. Tapi kan kita nggak tahu tuh apa namanya, ternyata gitu waktu sama istilahnya homo gitu ya. Terus pertentangan itu apa ya, mungkin saya takutnya malu kalau dicap orang jadi homo gitu waktu itu, karena kan saya belum siap menerima waktu Iya itu. betul. Ya ini mohon maaf kalau belum menjawab pertanyaannya. Terus akhirnya dari waktu ke waktu saya ketemu sama seseorang yang membantu saya untuk lebih doa dan sebagainya, itu lebih, maksudnya doa lebih ikhlas menerima yang Tuhan beri gitu loh. Kan saya juga lahir nggak minta paket, udah dikasih paket. Akhirnya saya menerima, dari situlah akhirnya saya bisa rilis, maksudnya terima aja lebih legowo, lebih ikhlas gitu loh. Tapi ya bukan berarti terus saya keluar-keluar kemana-mana, enggak, saya lebih ke internal aja, diri sendiri, jadi menerima diri sendiri gitu. Waktu sempat pacaran itu atau pernah jadi, akhirnya setelah menerima jadi homo itu kan ya pasti saya di Jakarta pergaulan kan pasti adalah ya yang aneh-aneh, yang salah tuh ada ya, pergaulan bebas itu pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Apalagi tinggal di Jakarta ya. Semuanya ada. Di Jakarta. Saya sempat mikir saya mau narik diri dari pelayanan gitu kan. Terus ada Pergulatan batin ya Kak. iya, jadi kayak aduh gimana ya, kadang Di kan satu kalau sisi seperti ini, iya, satu tapi sisi itu kan di kita ada istilahnya oral, ada istilahnya apa, terus itu kita pakai untuk apa, terus kita buat untuk nyanyi, atau jadi lektor gitu kan. Jadi dari situ terus sempat tanya sama Romo, yang bisa menghakimi kan bukan umat, bukan saya, tapi yang di atas itu kan. Jadi kamu harus imbangi dengan balancing hidup aja, perbuatan baik atau apa. Kamu gak usah menyalahkan diri sendiri, kamu itu nggak salah. Kalaupun ada kebutuhan itu ya sebisa mungkin ditahan-tahan, tapi itu pasti kamu juga akan terjadi gitu loh. Dia nggak ini juga. Iya betul. Ya sebenarnya siapanya juga nanggung juga sih gitu Iya loh. iya. Tapi waktu pacaran juga saya udah menarik diri dari semua kegiatan karena kan takutnya mengganggu atau apa. Tapi kita tetap di core aja di paduan suara. Karena kan paduan suara kan lebih menyanyi, dan itu emang dari kecil emang suka nyanyi kan. Kalau kayak yang lain mungkin nggak, dulu sempat mau narik gitu sebenarnya. Tapi kalau setelah pertentangan batin mau nerima atau enggak, mau lanjut atau gimana atau apa, itu ya itu setelah ada teman yang ngebantu doa sebagainya, akhirnya udah happy aja seperti sekarang gitu. Udah menjawab belum ya pertanyaannya? Sudah. Jadi sebenarnya walaupun ada pertentangan tuh ada orang-orang juga yang bisa support ya di sana. Iya, karena mungkin dia juga orang-orang yang ada sixth sense. Saya tuh sering didatengin orang-orang yang sixth sense gitu loh. Tapi dia ngebantu dari kamu terima deh, karena kan kita nggak tahu hidup apa ya, hidup itu udah diatur sama yang di atas. Ini emang istilahnya kamu bebannya, kalau kita bilang beban tuh bebanmu ini karena kamu nggak kebanyakan seperti orang lain gitu loh. Spesial ya. Ya, yang menikah punya anak ini mungkin tugasmu tuh lain gitu. Iya. Nah dari situlah saya harus belajar bahagia. Dan belajar menerima diri sendiri. Benar. Iya. Begitu ya. Oke. Kok dari sama sama Kak Agnes nih, ini lepas dari, karena dibilang ini bukan penyakit ya. Tapi hal seperti ini bisa disembuhkan nggak Kak? Apa ya udah let it flow aja, maksudnya kamu maunya gimana, be yourself, atau ada cara misalnya hipnoterapi atau
apa kayak gitu. Nggak tahu ini maksudnya kalau dari secara pandangan ilmu psikologi Iya, bisa psikologi. disebutkan atau enggak? Secara psikologis sih sebenarnya prioritasnya adalah apa yang membuat dia bahagia ya. Oke. Kalau Oke. misalnya dia memang mau hidup dengan homoseksualitasnya ini, dengan istilahnya dia mau berpasangan dengan sesama gender, ya udah do it gitu kan, dengan segala konsekuensinya. Jadi kita sebagai psikolog tugasnya adalah untuk menyiapkan dia kan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan dihadapin kayak Nah. gitu. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk saya nggak mau kayak gini gitu kan, saya mau yang lain gitu kan. Nah, ya udah kita akan bantu dia. Apa yang bisa kita bantu terkait dengan hidupmu, pilihanmu ini kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan perkara ini sembuh atau nggak sembuh, karena balik lagi ke pernyataan saya di Iya, awal iya, kan iya. ini bukan penyakit kan, Iya, Iya. betul. bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi terkait pilihannya. Akhirnya Pilihannya. apa yang mau kamu lakukan nih dalam hidupmu setelah kamu tahu orientasi seksualmu seperti itu, kayak gitu. Jadi membuat dia lebih fokus apa yang dia mau, Yes. sama membuat dia lebih bahagia Yep. dengan pilihan dia. Iya, Iya. betul Seperti sekali itu. sih. Wow, that's good sobat suka-suka ya. Jadi kita sudah tahu ya dari pengalamannya Kak Adi, terus salah as a Y, habisnya itu dari pernyataannya Kak Kak Agnes Agnes juga. secara psikologi. Mungkin ada pesan dari Kak Adi untuk ya nggak tahu dari pengalaman hidupnya ini untuk teman-teman di sana yang mungkin belum coming out atau untuk teman-teman yang ya Kak Adi tahu yang lah masih kayak gimana. ya bertanda tanya gitu kan, apakah mau coming out atau mau enggak gitu. Atau jalanin aja atau gimana atau nggak ada pesan atau ya udahlah lo hidup lo hidup Iya, malah Lo tahu hidup gitu biar- ya kan. lo hidup kayak mati serah lo pengen tahu ya kan, Heeh. sobat suka-suka pun di rumah pasti pengen tahu gitu loh. Harapannya tuh seperti apa sih, Kak? Apa ya, kalau saya sih pesan aja kali ya. Karena saya itu pengalaman dari kecil, jadi jika ada mungkin pasangan suami istri yang sudah punya anak, sudah mulai TK gitu kan, mungkin bisa dilihat. Jadi kalau sudah ada anak kecenderungannya kayaknya lebih ke kalau cowok agak kayak perempuan atau apa gitu, mungkin bisa konsul lah dengan psikolog atau gimana, walaupun belum berarti dia seperti itu. Dan itu harus dijaga sampai dia SMA lah gitu, karena Iya, dia betul. itu harus disiapkan mentalnya, jangan sampai salah pergaulan atau apa gitu. Bergaul sama siapa aja boleh, masa bergaul Iya. bebas dalam arti itu kalau menurut saya yang membuat dia akhirnya jadi menyesali apa yang dia lakukan gitu. Terus kalau buat yang lain sih jangan menghakimi orang yang seperti itu, karena dia juga nggak minta dilahirkan dengan paket itu. Betul. Jadi Benar, itu bisa Jat. terjadi di Betul. semua orang. Itu aja sih. Sama apa ya, ibaratnya kita bisa bahagia menerima diri kita sendiri. Berbuat baik sama orang apa yang bisa kita lakukan. Dan Walaupun hidup hanya sedikit, balancing ya. ya gitu dah. Ya. Itu dah. Dari Kak Agnes, Oke, dari aku ya semoga informasi yang sobat suka peroleh hari ini itu bisa mengubah cara pandang ya. Aku nggak bermimpi banyak, nggak sampai yang ayo semuanya kita bersikap netral sama orang-orang yang homoseksual. Itu memang ide besarnya, tapi kembali lagi minimal nggak usah ngejudge apapun yang teman-teman lihat, karena belum tentu itu adalah benar-benar pilihan sadarnya mereka ya. betul. Itu adalah satu dorongan Jadi nggak dalam sadar ya. diri gitu kan. Itu adalah satu dorongan dalam diri yang kadang-kadang juga nggak bisa kita kontrol gitu, dan kita semua bisa menuju ke arah sana seperti itu. Jadi benar-benar berikan kebebasan bagi setiap orang untuk berekspresi, mengekspresikan apa yang mereka mau, dan kita semua bisa meraih kebahagiaan kita masing-masing kan, seperti itu. Betul, yang Terus- penting kita bisa menaik kebahagiaan Betul masing-masing sekali. ya sobat saya suka. Jadi Intinya ya bahagia aja, wes simple gitu loh. tanpa- Bahagiain orang di sekeliling Anda gitu loh, mau entah itu melakukan hal yang yang mungkin semuanya itu dilakukan secara positif saja sih sebenarnya. ya tanpa ngejudge ya tentunya. Iya. Oke, sobat suka-suka, cukup menarik ya podcast kali ini dengan segala pengalaman dari Kak Adinya, dengan nasihat dari pernyataan dari teman Kak Agnes segala macam. psikologinya. Bener. Terima kasih sudah datang. Iya, Di terima acara. kasih buat kakak-kakak yang cantik dan yang ganteng ini. Terus habis Sudah. itu
kesimpulan dari kita ya, mereka semua, tentunya kita semua tuh berhak untuk dicintai ya, Iya. dan semuanya juga berhak untuk berkarya sesuai dengan talenta masing-masing tanpa kita ngejudge dari mereka semua. Setuju kan Sobat Suka-Suka? Setuju banget dong Kak. Jadi Setujunya ngancem. tetap melakukan Setuju kan Sobat Suka-Suka? Agak ngancem ya. Jadi tetap melakukan hal-hal yang positif aja untuk diri sendiri maupun diri orang lain. Dan jangan lupa hidup harus balance. Betul Oke. sekali. Terima kasih Sobat Suka-Suka. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, Bye-bye. bye-bye.